Jadi kita Ya. mau lihat sebetulnya seorang kritikus itu dia betul-betul mesti mandiri itu. Dia nggak ada beban dengan kekuasaan, nggak ada beban dengan kehidupan privatnya tuh yang seringkali jadi sorotan tuh. Nah, Bang, sebenarnya itu yang ditanya oleh masyarakat ya. Kenapa sih Abang terkesan sangat frontal dengan pernyataannya, menakutkan untuk orang-orang yang mungkin Abang kritisi? Kenapa? Apa image tersebut Abang memang create seperti itu atau ya nggak sengaja dengan seperti itu karakter Bang Rocky? Nah, saya selalu berupaya kasih argumen. Misalnya argumen soal subsidi itu. Negara nggak bisa bilang kami berbaik hati buat kasih subsidi. Enggak, negara diwajibkan memang bahkan untuk memelihara orang miskin. Bukan sekedar kasih subsidi itu. Jadi banyak argumen pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi. Itu soal normatifnya itu. Yang kedua, pemerintah anggap bahwa BBM itu tidak tepat sasaran. Lo yang bikin dia sendiri kok nggak tepat sasaran tuh kan. Itu poin dasar saya tuh kenapa saya kritik. Yang terakhir tentu hitung-hitungan ekonomi. Kan banyak ekonomi yang menganggap ya itu buat BBM sebetulnya cuma 11 triliun, jangan digede-gedein dong. Yang lain kan buat energi yang lain tuh. Tapi pemerintah kelihatannya dia mau nyimpan cash. Nah, buat saya kenapa pemerintah nyimpan cash? APBN itu mesti dihabiskan supaya daya beli hidup, ekonomi hidup. Kalau nyimpan cash, saya curiga dia buat nyogok orang miskin di 2023 nanti. Begitu masuk tahun politik, cashnya ditebar itu bahayanya tuh Caca. Bang, kalau pernyataan seperti itu kan nggak semua orang ya bisa melontarkan. Abang termasuk salah satu orang yang berani ya. Nggak khawatir Bang konsekuensinya karena ada isu-isu tertentu yang tolonglah mungkin jangan disinggung-singgung nanti bikin huru-hara. Nah gimana itu Bang? Ya macam-macam kan. Kalau kritikus itu dia punya komorbid politik atau komorbid yang sekarang lagi selalu dihebohkan komorbid affair kan saya nggak punya affair kan. Jadi kita mau lihat sebetulnya seorang kritikus itu dia betul-betul mesti mandiri itu. Dia nggak ada beban dengan kekuasaan, nggak ada beban dengan kehidupan privatnya tuh yang seringkali jadi sorotan. Karena kadang-kala curang kekuasaan itu menyorot kehidupan privat orang untuk membuli dia supaya dia nggak mempersoalkan public policy pemerintah tuh. Gue kan anak gunung tuh ngapain coba nggak ada hal-hal yang gue sembunyiin. Tapi pernah nggak sih Bang dalam kritikan yang Abang lontarkan ternyata ada teror akibatnya? Dulu banyak, sekarang mungkin berkurang itu. Dulu pagi-pagi WA gue udah di teror. Nggak jelas lah. Apa isi WA-nya? Saya tahu Anda nanti seminar di mana pasti Anda akan seperti biasa memaki-maki pemerintah tuh. Hati-hati. Ya udah kalau mau ikut aja kan. Sebetulnya tuh. Tapi dia udah berkurang sekarang. Tapi masih ada sesekali masih diteror. Pernah ada ancaman yang benar-benar menakutkan ini? Ada itu ancaman fisik ada itu. Jadi pulang jam berapa saya tahu jalannya dari mana. Waktu pemilu kan 2 tahun lalu kan begitu ancamannya. Abang nggak khawatir sama sekali? Maksudnya begini ya, sorry. Sebagai manusia itu kita pasti punya rasa takut. Nah, kenapa abang nggak gentar ya? Kenapa ya? Kan dia cuma ngancem kan. Jadi orang yang ngoceh-ngoceh di WA gue itu pasti dia nggak berani tuh. Kalau dia berani kan ya udah ngapain buat beritahu. Kan itu memberitahu dia saya ada di situ nanti mau disakiti ya ngapain beritahu kamu nyakiti aja kan. Dan kalau begitu ya mau diapain tuh di setiap tempat juga orang bisa berbuat curang tuh. Kalau mungkin ada orang yang sedikit mengkritik abang misalnya, abang frontal, abang vokal karena backupnya kuat. Backup kuat. Jadi abang jadi nggak ngerasa takut gitu, ada yang melindungi. Justru kalau saya di backup saya mesti hati-hati tuh. Benar juga. Justru karena nggak ada backup ya gue asal ngoceh aja kan. Kan nggak ada ocehan saya yang memungkinkan orang tersinggung. Itu orang dulu aja yang tersinggung kan. Setiap kritik saya itu kritik akademis, basisnya argumen. Saya kasih data tuh, saya periksa logikanya tuh. Jadi nggak ada hak orang buat marah. Dia kalau dia mau marah dia bantah aja logikanya kan. Lain kalau saya menghina persona orang itu, nggak pernah aku menghina persona orang itu. Tapi pernah kan abang, saya juga paham gitu ada beberapa komentar abang nggak semua kok nyerang, ada juga yang mungkin mengapresiasi kinerja dari beberapa pihak bahkan juga pemerintah.
Kalau itu sebenarnya maksudnya apa? Karena memang abang mungkin objektif melihatnya atau mungkin istirahat dulu lah, nggak mau terlalu vokal untuk masa tertentu, itu gimana? Itu emang kelihatannya sedikit emang ya yang. Iya, iya. Tapi ada aja prestasi pemerintah yang pasti berhasil, dan keberhasilan itu seringkali dipamerkan lewat statistik. Tapi bukan berarti seluruh keberhasilan itu mesti kita beri pujian. Ya. Kalau misalnya pemerintah berhasil memenuhi janjinya, ekonomi tumbuh 5-6% ke arah 7%, kan kita nggak perlu puji, kan memang itu janji dia kan. Kecuali dia bikin jadi 10%, nah kita puji kan. Jadi sesuatu yang Masuk akal. ya, kalau hal yang dijanjikan dia kita puji kan buat apa tuh? Kecuali dia lakukan sesuatu yang beyond the call of duty gitu. Nah ini memang tempatnya enak banget ya bang. Tapi aku tadi ngelihat sebelah sana itu kayaknya bagus banget ini bang. Boleh diajakin bang ke sana bang? Ya View-nya lebih bagus ya. itu Kita ke ada sana dulu ya. kemana? Ke Yang dekat di situ Pohon ya? Beringin itu. Iya betul. Pohon Beringin namanya Pohon Golkar dong. Yuk ke sana bang. Ikuti program Camera, catatan Menko Airline.